Pernahkah kalian bermain magnet? Apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Ayo kita cari tahu jawabannya di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar teman-teman tidak ketinggalan materi selanjutnya. Di video ini kita akan bahas kemagnetan. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di daerah Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, yang sekarang berada di wilayah Turki. Di Magnesia, bangsa Yunani menemukan batu yang dapat menarik besi, atau baja, atau campuran logam lainnya, sekitar 400 tahun yang lalu. Jadi, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lainnya, yang mengandung unsur besi, baja, dan tembaga. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan cara letakkan magnet batang di atas gabus lalu apungkan di permukaan air, maka ujung magnet yang menunjuk ke arah utara adalah kutub utara magnet, dan ujung magnet yang menunjuk arah selatan adalah kutub selatan magnet. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang senama bila didekatkan akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub yang berbeda nama, bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Dari manakah kekuatan magnet berasal? Gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Jika benda yang memiliki partikel elementer magnet tersebar secara acak, maka benda tersebut tidak memiliki sifat magnet. Akan tetapi jika partikel elementer magnet pada benda tersusun berbaris dengan arah tertentu, maka benda tersebut memiliki sifat magnet. Apa yang terjadi jika magnet didekatkan dengan besi, kayu, dan plastik? Apakah semua benda tersebut akan ditarik oleh magnet? Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Maka dari itu, benda dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok benda feromagnetik. Misalnya, besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik. Misalnya magnesium, molibdenum, dan litium. Benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet termasuk kelompok benda diamagnetik. Misalnya perak, emas, dan tembaga. Magnet tidak hanya dapat ditemukan di alam sebagai magnet alami, tetapi ada juga benda yang dapat dibuat menjadi bersifat magnet. Ada tiga cara untuk membuat magnet buatan. Yang pertama dengan cara digosok, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Besi digosok dengan arah yang tetap, agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja, ujung kutub utara magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A, akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub utara pada ujung B dan kutub selatan pada ujung A. Jadi, ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan saling tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan, dan tolak-menolak jika kutubnya sama. Sehingga ujung A akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Magnet juga dapat dibuat dengan cara dialiri arus listrik. Besi atau baja dililitkan dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Hal ini disebabkan karena arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnetik.
Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya, jika arah arus searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Beberapa penerapan elektromagnetik tersebut dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada bel listrik, saklar listrik, dan telepon kabel. Sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara memukul-mukul, memanaskan, dan meliliti magnet dengan arus bolak-balik. Pada prinsipnya, sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementer. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.